guys, it's me Spinats and welcome back to Spinats TV. Di video kali ini, sesuai dengan judul thumbnail, aku akan memberitahu kalian buku-buku apa aja yang sudah aku beli di bulan Agustus lalu. Di sini sudah aku ada list-listnya dan di sini juga ada tumpukan-tumpukan bukunya yang bakal aku baca satu persatu gitu ya blurbnya. Jatuh. Yang aku tahu thumbnail untuk video kali ini itu pasti bakalan sulit banget untuk ngambil fotonya gara-gara stek bukunya lumayan tinggi gitu. Di sini ada 9 buku-buku yang sudah aku beli di bulan Agustus dan kita langsung mulai aja di buku pertama yang aku beli, yaitu adalah Book Lovers by Emily Henry, pengarang yang sama dengan People We Meet on Vacation. Tapi untuk buku ini aku nggak bakalan bacain blurbnya, aku bakalan ceritain singkat aja tentang apa karena kebetulan aku udah selesai baca buku ini. Jadi dia ini bercerita tentang Nora Stevens, seorang cewek karir yang sangat perfeksionis. Dia ini suka banget sama checklist. Jadi di kehidupan sehari-hari dia ini orangnya selalu on time dan selalu terjadwal gitu. Nora ini punya adik perempuan yang bernama Libby. Dia ini bertolak belakang sekali dengan Nora yang anaknya teratur. Libby ini lebih ke yang spontan gitu. Hubungan Nora sama Libby akhir-akhir ini tuh kayak lebih awkward gitu. Nah, makanya pas Libby ngajak Nora untuk liburan, relaxing gitu, Nora mengiyakan biar hubungan mereka bisa balik kayak dulu. Di tempat liburan mereka atau di Sunshine Falls, karena Libby tahu Nora ini suka banget sama checklist gitu kan. Dia kayak bikin daftar gitu loh. Daftar-daftar apa aja yang harus mereka lakukan di Sunshine Falls selama 1 bulan ini. Salah satunya adalah dating dengan locals di sana. Baru sampai berapa hari gitu di Sunshine Falls, Nora ini sering banget berpapasan dengan seorang laki-laki yang bernama Charlie Lastra. Dia ini adalah seorang editor terkenal juga di New York sana. Dan sebenarnya hubungan Nora sama Charlie ini nggak baik. Mereka pernah bertemu dalam situasi kerja gitu ya. Dan Charlie ini orangnya terlalu blak-blakan dan kasar judes gitu, makanya mereka berdua kurang cocok. Jadi apakah liburan Nora bakalan menyenangkan? Apakah list-list yang sudah disediakan Libby untuk liburan mereka berjalan dengan lancar? Apakah mereka berhasil cek semua listnya? Vacation mereka bakalan menyenangkan atau hectic? Penasaran? Nanti bakal aku review buku ini karena udah aku baca gitu ya di akhir bulan September di video September wrap up, kalau enggak ya di bulan depan. Tungguin aja. Kita lanjut dulu ke buku selanjutnya. Minum madu dulu guys. Di sini aku sediain air sebanyak mungkin karena aku bakalan ngebahas buku-buku yang aku beli gitu loh. Di sini ada buku Tikus dan Manusia oleh John Steinbeck, bakal aku bacain blurbnya. Sebuah kisah kontroversial tentang persahabatan antara George dan Lenny. George bertubuh kecil dan lincah. Lenny bertubuh sangat besar dan berpikiran seperti anak kecil. Keduanya bekerja di sebuah peternakan dan berencana mengumpulkan uang demi sebuah mimpi. Memiliki sebidang tanah milik sendiri dan hidup mandiri. Namun mimpi tersebut dikacaukan oleh kehadiran seorang wanita penggoda. Dan George tidak punya pilihan selain memberikan konsekuensi atas kesalahan fatal yang dilakukan Lenny. Ini adalah buku klasik yang terkenal, makanya aku memutuskan untuk beli buku ini gitu loh. Dan sebenarnya ini buku juga aku beli bersamaan dengan 2 buku klasik lainnya, bakal aku bacain juga blurbnya. Ya, ini Of Mice and Men, Tikus dan Manusia ya. Kita lanjut buku selanjutnya, ini ada Lelaki Tua dan Laut oleh Ernest Hemingway. Kita bacain blurb. Lelaki Tua dan Laut ialah novel terakhir Hemingway dan dianggap sebagai karya terbaiknya. Ditulis dalam bahasa fabel yang sederhana, novel ini berkisah tentang seorang nelayan tua yang pergi sendirian ke tengah lautan untuk mencari satu kemenangan terakhir, yaitu menangkap seekor marlin raksasa yang lebih besar dari perahunya. Sebuah karya klasik yang mengantarkan Hemingway meraih Nobel Sastra tahun 1954. Ya, ini juga salah satu buku terkenal dan mungkin bakalan jadi buku pertama yang aku baca dari Ernest Hemingway. Can't wait to read this. Dan aku sebenarnya juga nggak tahu kalau ternyata mereka ini tipis-tipis gitu loh. Penasaran sih. Aku nggak tahu bakalan kapan bacanya, tapi yang penting aku udah punya dulu gitu. Oke, lanjut. Di sini ada Osamu Dazai, tertolak sebagai
manusia atau no longer human kalau nggak salah bahasa Inggrisnya ya. Seperti ini covernya. Oke, Yojo seorang pemuda yang eksentrik dan lain dari kebanyakan manusia di sekitarnya dalam memandang diri dan masyarakat. Dia selalu berusaha menyesuaikan diri dengan siapapun, menurunkan dirinya sampai pada level mereka. Tapi dia malah disalahpahami, diperalat, dan bahkan dikhianati. Dia berperan sebagai seorang badut karena manusia membuatnya takut bersikap jujur. Seiring berjalannya waktu dalam memainkan peran badut itu, dia terjebak di tengah berbagai pengalaman yang tidak menguntungkan. Jatuh pada kebiasaan destruktif yang pada akhirnya semakin membuatnya tidak berdaya dan mati secara perlahan. Kalau nggak salah, judul bahasa Inggris untuk novel ini adalah No Longer Human, dan itu lumayan terkenal dengan covernya warna ungu pink gitu ya. Dan makanya aku tertarik untuk beli buku ini. Penasaran sih sebenarnya sama buku-buku klasik 3 ini. Aku nggak tahu harus baca dulu yang mana. Ini plastiknya bahkan belum aku buka gitu loh, karena aku masih ngebaca buku-buku lain. Buku selanjutnya adalah The Stationery Shop by Marjan Kamali. Nah, ini tuh sebelum aku bacain blurbnya, aku mau kasih tahu kalian ini bagus banget gitu ya. Bukunya ini kayak dipotongnya itu nggak rata, sengaja konsepnya kayak zaman-zaman dulu ketika belum ada pemotong kertas gitu ya. Ini cantik banget, tapi atasnya dipotong rapi. Cuman sampingnya doang yang modelnya kayak gini. Bagus ya? Setting ceritanya ini ada di tahun 953 di Tehran, dimana lagi masa-masa perang gitu ya guys. Dan kita mengikuti cerita karakter utama kita, Roya. Dia ini suka banget sama buku-buku dan dia menemukan tempat yang keren banget, sebuah stationery shop berisi banyak banget buku-buku, pena, terus ada juga tinta-tinta gitu kan. Roya ini bisa dibilang kayak pelanggan setia gitu. Jadinya pemiliknya ini kayak memperkenalkan Roya dengan salah satu customer dari toko stationery juga yang bernama Bahman. Dia ini seorang pria yang tampan yang punya strong justice dan juga suka banget sama puisi-puisi Rumi. Keduanya saling jatuh cinta gitu kan, dan beberapa bulan sebelum pernikahan mereka, Bahman kayak minta ketemu sama Roya di Town Square. Cuman di masa-masa tersebut tiba-tiba terjadi perang gitu kan, dan di antara kekacauan-kekacauan ini Bahman nggak pernah muncul. Untuk berminggu-minggu Roya ini kayak cari tahu, ingin kontak si Bahman ini, tapi nggak pernah dapet jawaban. Mau nggak mau dia ini move on guys, karena udah nggak ada kabar gitu kan. Dia ini pergi kuliah ke California, bertemu lagi dengan laki-laki lain yang kemudian mereka menikah dan tinggal di New England. Sampai suatu saat, 60 tahun kemudian, dia ada kesempatan gitu loh untuk bertanya kepada si Bahman sebenarnya apa yang terjadi. Menarik, jadi kayak semacam cinta pertama gitu ya, yang gak kesampaian, kemudian bisa bertemu lagi setelah 60 tahun kemudian. Aku penasaran sih sebenarnya sama buku ini, can't wait juga untuk baca buku ini. Aduh guys, aku sakit tenggorokan langsung ya setelah baca beberapa buku ini, blurbnya doang. Kita lanjut lagi, hampir habis gitu madu yang aku sediakan gitu ya. By the way, ini madunya dari salah satu subscriber, thank you banget, membantu gitu ya. Batuk aku jadi lumayan berkurang dan tenggorokan aku yang meskipun udah sembuh sekarang tiba-tiba sakit karena kebanyakan ngomong gitu. Habis. Kita lanjut ke buku selanjutnya. Di sini ada A Place Called Perfect by Helena Dagan. Ini tuh udah ada di wishlist aku sejak lama, dan sebelumnya ini aku nggak dapet bukunya gara-gara cetakan pertama habis dan akhirnya aku dapat cetakan keduanya. Nah, aku bakalan bacain blurbnya. Manusia tidak ada artinya tanpa imajinasi. Violet baru aja pindah ke kota baru yang bernama Perfect. Sama seperti namanya, kota ini terlihat sempurna. Kecuali satu hal. Semua penduduknya menjadi buta tidak lama setelah tiba di kota ini dan membutuhkan kacamata khusus untuk dapat melihat lagi. Saat ia menggunakan kacamata atau melepaskan kacamata, keadaan sangat berbeda. Ia mencobanya beberapa kali dan bergidik. Ia tidak menyukai kota yang membuatnya buta. Adanya jam malam, suara aneh yang terdengar setiap malam. Ibunya mulai bertingkah aneh sejak pindah ke kota ini. Dan yang jelas, ia tidak menyukai Archer bersaudara. Ketika ia bertemu Boy, ia menyadari bahwa ayahnya bukan satu-satunya orang yang menghilang, dan rahasia Archer bersaudara mulai terungkap.
Ini semacam misteri gitu juga nggak sih guys, kalau didengar ngeri juga ya, datang ke kota tiba-tiba bisa buta gitu. Wih guys, ini pertama kali aku buka buku ini, ada mapnya dong. Aku suka banget buku-buku yang punya map kayak gini, keren banget. Kita bisa sambil baca sambil ngelihat situasi kota. Ih cakep sih. Ini keren. Ini tuh bukunya kalau nggak salah trilogi ya. Ada yang covernya warna merah sama hijau gitu. Nanti kalau aku suka bakalan aku koleksi juga buku-buku kedua dan juga ketiganya. Buku selanjutnya yang aku beli ini ada Gadis Kretek by Ratih Kumala. Ya ini sebenarnya udah aku baca dan udah aku review juga di video sebelumnya. Dan di sini aku bakalan bacain blurbnya untuk kalian. Yang penasaran sama reviewnya boleh cek di video sebelumnya. Ini cuman blurb, oke? Pak Raya sekarat dalam menanti ajal, ia memanggil satu nama perempuan yang bukan istrinya, Zheng Yah. 3 anaknya pewaris kretek jagat raya dimakan gundah. Sang ibu pun terbakar cemburu, terlebih karena permintaan terakhir suaminya ingin bertemu Zheng Yah. Maka berpacu dengan malaikat maut, Lebas, Karim, dan Tegar pergi ke pelosok Jawa untuk mencari Zheng Yah sebelum ajal menjemput sang ayah. Perjalanan itu bagai napak tilas bisnis dan rahasia keluarga. Lebas, Karim, dan Tegar bertemu dengan pelinting tua dan menguak asal-usul kretek jagat raya hingga menjadi kretek nomor 1 di Indonesia. Lebih dari itu, ketiganya juga mengetahui kisah cinta yang mereka dengan Zheng Yah yang ternyata adalah pemilik kretek gadis, kretek lokal Kota M yang terkenal pada zamannya. Apakah Lebas, Karim, dan Tegar akhirnya berhasil menemukan Zheng Yah? Gadis Kretek tidak sekedar bercerita tentang cinta dan pencarian jati diri para tokohnya. Dengan latar kota M, Kudus, Jakarta, dari periode penjajahan Belanda hingga kemerdekaan, Gadis Kretek akan membawa pembaca berkenalan dengan perkembangan industri kretek di Indonesia. Kaya akan wangi tembakau syarat dengan aroma cinta. Covernya memang bagus banget sih guys, aku suka banget sama covernya. Sisa 2 buku lagi. Semangat tenggorokanku. Mrs. Dalloway. Ini buku klasik yang lumayan terkenal yang dari Virginia Woolf. Katanya ini karya paling terkenal dari beliau. Kita akan baca sedikit blurbnya seperti apa. Suatu pagi bulan Juni 1923, Clarissa Dalloway, perempuan yang lincah nan elegan, sedang mempersiapkan pesta yang akan diadakannya malam itu. Ketika berjalan-jalan di London, membeli bunga dan mengamati kehidupan, pikirannya tertuju pada masa lalu. Dia teringat saat dia masih muda seperti putrinya Elizabeth. Kisah cinta lamanya yang kandas dengan Peter Walsh dan teman-temannya di masa muda. Di sudut lain kota London, Septimus Smith, seorang veteran Perang Dunia I yang mengidap depresi, berada di tepi jurang ketidakwarasan. Menjelang hari terakhir, tragedi Septimus dan dunia Clarissa terjalin dengan cara yang tak terduga. Mrs. Dalloway adalah mahakarya Virginia Woolf yang paling revolusioner dan menyentuh. Dalam novel ini, Virginia Woolf menjelajahi peristiwa-peristiwa dalam 1 hari, menit demi menit, impresi demi impresi, dan merekam nuansa kehidupan itu sendiri. Lewat teknik naratif stream of consciousness-nya, kita dibuat hanyut ke dalam pikiran dan angan para tokoh yang terombang-ambing di antara masa lalu dan masa kini. Pasang surut cinta yang hilang dan muncul kembali dan kerinduan tak berujung. Sebenarnya aku udah baca setengah buku ini ya guys, dan nggak aku lanjutin lagi karena butuh konsentrasi yang kuat untuk baca buku ini gitu loh. Kayaknya sih aku mau baca ulang sih karena aku udah lupa juga. Tapi ya, itu Mrs. Dalloway dari Virginia Woolf. Kita lanjut ke buku yang terakhir. Buku yang tebal banget, buku terakhir yang aku beli. Ini satu paket sama Virginia Woolf. Ini adalah Great Expectation by Charles Dickens. Buku yang terkenal banget gitu ya, dan belum pernah aku baca gitu. Ini tebal banget guys by the way, dan bukunya nggak floppy. Jadi, keras gitu ya bukunya. Kita baca blurbnya. Sebagai bocah yatim piatu yang tinggal bersama kakak perempuan dan suaminya, Pip tidak pernah memiliki harapan. Namun, ketika dia mulai mengunjungi seorang wanita tua kaya raya, Miss Havisham, dan keponakan angkatnya Estella, mulailah Pip mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian Pip mewarisi sejumlah besar uang dari seseorang misterius dan dia pun pindah ke London untuk belajar menjadi pria terhormat. Charles Dickens salah satu penulis yang paling dicintai dalam sastra Inggris setelah menikmati kemasyhuran selama hidupnya.
Selain dikenal lewat novel-novelnya, Dickens juga bekerja sebagai jurnalis serta menulis esai dan drama. Karya-karya Dickens dipuji karena mempunyai daya tarik bagi semua kalangan lewat potretnya terhadap tokoh utama yang tak terlupakan dan mengundang simpati. Tokoh antagonis yang menyeramkan, serta karakter-karakter jenaka, dia mengomentari sisi baik dan buruk manusia dalam masyarakat. Oke, itu adalah Great Expectation by Charles Dickens ya. Ini aku nggak tahu sih mau mulai kapan gitu ya, karena ini tebal banget dan bukunya nggak floppy, jadi lumayan sulit untuk dibaca ya. Ini ada 692 halaman. Jadi itu aja buku-buku yang aku beli di bulan Agustus lalu guys. Ada 9 totalnya, dan di antara buku-buku ini apakah ada yang sudah pernah kalian baca? Kalau ada, apa judulnya dan gimana menurut kalian tentang buku tersebut? Boleh komentar di bawah, atau mungkin di antara buku-buku ini ada yang ingin kalian suruh aku baca duluan, juga boleh komentar di bawah. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu teman-teman. I hope you guys enjoy it, and if you do, don't forget to leave a like and also subscribe kalau kalian ingin melihat video-video lain seperti ini. And I'll see you guys on the next video. Thank you for watching. Bye. Next time aku belanja buku nggak mau banyak-banyak, biar aku nggak harus ngomong sepanjang ini gitu loh, sakit tenggorokan aku.